salasun muhlikat, ada 3 sifat yang menghancurkan. Dulu kita sudah sampaikan 1, masih tinggal 2. Ada 3 sifat kata Nabi yang menghancurkan kita. Menghancurkan apa? Menghancurkan nama baik kita, menghancurkan amal ibadah kita, bisa habis pahalanya kalau ada yang 3. Yang pertama dulu yang sudah kita sampaikan, yang pertama fasyuhun mutah. Syuh, apa dulu syuh? Kikir, sifat kikir yang diperturutkan, cekik nan dipalialu, itulah sifat pertama yang akan menghancurkan kita. Maka kikir ini, tidak ada orang yang suka sama orang kikir, tidak ada orang suka sama orang cekik, tidak ada. Banci orang macam orang cekik. Bahkan maaf pedagang aja, ada pedagang kau maaf contoh terlalu apa? Kalau lo menimbang tu, ditimbang lo minta balikan tangwa 1 kilo, ditimbang lo, pas ditimbang lo tu kadang bala biasa nenek dari 1 kilo, apa tukar kan? Cari tu, oh ada semen. Lo macam pas sama, macam itu seorang balik sama ni, panciki beda. Bala biasa nenek lo tukar kan? Sampai lalu tukar-tukar, itu baru pas 1 kilo, pas 1 kilo. Itu sepanci aja terlampau memang. Kadia ada latihan sebenarnya. Ya, untuk awak dia untuk latihan itu masuk ke jurang. Maka ada orang yang pilih nih, maka orang kikir itu orang yang dibenci. Makanya kata Allah, "Abaqatul mukhala", aku benci kau orang dan cekik. Orang cekik itu bilang banci Allah. Makanya kita jangan jadi orang yang pelit. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita ini hanyalah titipan. Maka titipan harus kita gunakan di jalan yang disukai oleh orang yang menitipkan rezeki. Makanya yang pertama sifat yang dimiliki Allah namanya bakhil, kikir. Maka jangan sampai kikir. Orang awak ada orang awak kalau untuk ibadah yang bersifat fisik namun akhirnya Ustaz ibu sembahyang wajib kok udah cukup yo, tambahlah sembahyang sunat yo, tambah Ustaz contoh salat sunat awabin antara mugari bisa salat sunat awabin banyak sakit 2 rakaat minimal sempurna 6 rakaat paling banyak 22. Nah, kada jualan kalau bisa 6, kalau Nabi ini kurang bukan kaisa selalu baca Quran salat sunat awabin lah 6 rakaat. Awabin namanya. Kalau yuk itu salat sunat duha ko palu di kalau salat tahajud ko tasbih ko itu tujuan orang mana kalau salat. Kerajaan kita paham wajib di kerajaan dan sunat. Kerajaan puasa itu puasa Ramadan tambahlah cuti Ramadan tambahlah Senin kami tambahlah puasa 3 hari dalam 3 bulan 3 hari bede mulai yang berbeda hari puasa putih atau puasa Nabi Daud atau puasa Muharram Tasu'a Asyura amuan ibu ada zikir baca ibu zikir yo selama itu baca yo amuan baca sembahyang semua amuan puasa ditambah zikir amuan baca tapi ibu sidakah ibu zikir dalam maaf aduhnya lazat aduh cara keindahan mama jangan kalau dia bapak depan aku di rumah itu kalau mulai berjalan kotak ke subuh mulai berjalan kotak ibu itu mulai berzikir subhanallah tapi jangan tahu subhanallah makin kotak makin yakin kotak terus itu makin mantap zikir subhanallah orang di sebelah no de usuk bana pak zikir kumaha adi lewat di tulak sekotak baca lewat kotak lewat kotak tubuh kecil orang dari no batu zikir alhamdulillah
alhamdulillah. Tukatnya itu subhanallah. Sudah lewat tak alhamdulillah. Dah lewat tak tu sama doa. Lawan tinggi dikir ya. Kenapa tibo cekli? Maka kalau itu sembahyang, untuk basuh mana tinggi dah tibo di bagian tiga. Akan tibo cekli. Maka yang punya awak nama turun di bagian. Maka yang pertama sifat yang dibenci oleh Allah namanya fasyuhun mutlaq, sifat kikir syuh yang diperturutkan itu akan mencelakakan kita. Satu. Yang kedua sifat yang akan menghancurkan kita yang kedua kata Nabi wal hawa muttabi', keinginan nafsu yang diperturutkan. Keinginan nafsu yang diperturutkan. Bapak Ibu, awak yakin Allah mau dari dulu. Adu akal, adu nafsu. Akal nafsu. Kadang akal mana, nafsu kalah. Awak naik jadi malaikat dan babaran manusia. Tabang kadang-kadang nafsu mana, akal kalah. Awak lagi rantah dari binatang. Maka nafsu dalam Islam bukan untuk dihilangkan, tapi nafsu untuk diken. Sebab awak pun tak bisa ini kalau tak nafsu. Maaf, paradu nafsu. Tak bisa ditinggalkan, tak perlu nafsu. Tak paradu nafsu bisa. Awak pun paradu nafsu. Sebab tapi kalau nafsu itu penting, dia mesti dikendalikan. Jual mengendalikan pertama jualkan, nak kedua jual. Maka kalau nafsu itu dikendalikan, rancak jalannya. Coba musajia pun rancak jalan. Nafsu, kau nafsu. Nak ingin rancak pun nafsu. Nak ingin gagah pun nafsu. Tapi di nafsu itu yang jualkan iman, jual kamu rancak. Kalau ini dia jualkan jual kamu rancak kamu. Tapi kalau nafsu pun dari mimpi yang jualkan kamu, tidak kamu. Makanya maaf, nafsu pun dibalik melawan sebab limo sabab mako balik melawan nafsu. Pertama, nafsu itu dah nampak. Dia nampak nafsu. Kau nampak macam dia. Kau nampak. Yang kedua, nafsu itu dalam diri awak letak. Yang ketiga, nyom membawa awak kan dua. Yang keempat, diparulikan awak cilako. Yang kelima, dihilangkan awak dari saya itu. Nyom dan nampak dalam diri awak, dipatulikan awak cilako, dihilangkan tak bisa awak ini. Dipatulikan cilako, dihilangkan tak bisa awak ini. Itu nafsu. Maka nafsu itu dikendalikan, bukan untuk dihilangkan. Maka nafsu itu, maka kunci nafsu antino agiah kandaknya dan patulikan keinginannya. Kandaknya agiah, keinginannya jadi patulikan. Itu kunci nafsu. Contoh, ibu dan puasa misalnya, puasa lah contoh dalam bangsa. Buat puasa lah sudah sembilan satu aja nafsu berkuala Allah ni. Jadi nafsu tu, nafsu. Kalau bulan puasa antara sunnah bulan puasa Ramadan tu, kalau tiba sudah satu apa jadi nafsu pakan kai. Jadi nafsu pakan kai. Katanya Allah antara ini jadi nafsu bentaraga beko kalau saja beko bojo kola tu pandang tu. Pandang kola aja pandang kola. Baik orang kita berdoa perempuan tibo tapi perempuan itu cari orang yang kola dulu. Cari orang kola. Ada pe akhir perempuan deh. Sudah dia kembali perempuan. Alah sudah balik kola tu pulang deh. Dia putar-putar di sini. Orang-orang tidak tadi putar-putar di sini. Putar-putar nampak dia masuk. Kola apa? Kalau keinginan itu, kita kata apa? Kola apa? Kola apa? Tahu siram kola apa? Kola keinginan itu. Kola tambah kola apa? Tahu isi kola apa? Akhirnya iko nampak. Akhirnya apa? Iko
Tiba balilah setiap balilah itu keinginan nanti cek kok sapi nama jangan aku balik ala lima asoi pula. Tiba asoi lima udang tiba rumah nanti dia saling tiba pas mulainya mencerita pengecek radio tibalah saatnya untuk berbuka puasa. Dari studio kebunyikan seri tanda masuknya waktu berbuka puasa. Pas ini bunyi minum air sedatu. Pas ini minum air banyak juga menjajak kolam makan dulu. Makan kolam dan kada tu kolam makan kolam dan sapi yang kolam babi no. Nani kolam ini nai kolam. Akhirnya kadang mengejek sudah lama bandi cako. Asal dia perturingan keinginan tu. Nang kada tu kolam dia. Nang kolam senabi tu. Nang lain tu kadang maaf tak buang kacang pak. Air kolam dan keinginan. Kau yang menghancurkan waktu. Kadang ni kolam cuma keinginan banyak orang dia bagi kadang bagi keinginan bawa dia semua. Akhirnya tak buang. Makanya nasara kata Allah. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Orang mubadzir itu ikhwan kawannya syayatin. Syaitan cik, syaitani dua, syayatin banyak setan. Jadi kalau orang mubadzir itu kawannya para setan. Banyak setan itu. Artinya apa? Maka maaf nafsu ini kuncinya masuk agiah kandang dan perturutkan keinginan. Keinginan masuk banyak ingin niko. Perturutkan tidak kau. Maaf contohnya. Kadang-kadang orang ingin banyak manusia itu banyak keinginan. Kadang kalau nafsu kau tidak diimbangi bagamu rusak itu. Contoh, kadang ingin punya jabatan itu ingin jadi apa itu, banyak benar. Nah, kadang keinginan kau terlalu tinggi, ingin bahkan bernafsu untuk dapat, maka kadang-kadang melakukan hal-hal yang kadang yang di agama itu tidak boleh. Dia nafsu, dia ingin terlalu banyak dipertuliskan mana keinginan untuk menjadi orang penting ini, kadang melahirkan perbuatan yang dilarang oleh agama. Mengecek kadang ketika jadi aku batang ketika soal pemilu sebelum media baik ke pasar, di pasar beli nasi 3 bungkus kalau mau makan tiba masuk pasar ini nasi 3 bungkus dah kecil udah waktu pakai kupon apa kupon nasi tak ada pakai kupon apa ni lagi soalnya orang ini kupon nasi kan nasi berai nasi gratis makan gratis lama sudah aku masuk sana makan nasinya dia aku tipu orang nasi jedah aku kupon ada kupon mari orang untuk mendapatkan jabatan ada dengan berbagai macam cara kok paru makan dia sebab kalau sama Firaun tapi mau mengecek tidak ada. Kalau nanti saat pemilu ada yang masing-masing tidak ada yang keras tapi nanti ada maunya ada ujungnya apa ujungnya suara tapi ternyata aku bersyukur kini sebagai jamaah yang sudah paham hati-hatilah dengan familia tidak ada begitu. Tapi artinya apa? Inilah kadang-kadang untuk mendapatkan sesuatu kadang kurang lama mendapatkan sesuatu bahkan nan manang sekalipun tapi memang dia tapi mana satu daerah kalah solo tiba diundang ke sini di orang dari sini datang bisa main aku undang kemari dulu ketika itu udah barang memakai tapi insya Allah aku kalah di situ dia betul dia kenapa? Karena dari kelas maka orang kali komen itu jarang yang kelas yang banyak maka ada yang minta tuh kepada umur Ustaz di sini
Aku minta jadwal khutbah Jumat di Masjid awal sejak Pak Calon tuh. Nah, jadi kalau nanti ada jadwal Jumat besok bisa khutbah itu pertama minta waktu nanti ada nasi bungkus nanti memproduksi itu jamaah. Kata apapun tadi bakal jadwal khutbah Jumat aku lagi isi nyoba lalu Ustaz cuman kosong Jumat kali mau besok Pak sudah pemilu. Kali itu kali itu sudah pemiluan kalau orang itu sudah pemilu aja warnanya nah kenapa? Karena niatnya sudah jelas. Maka oleh karena itu kami nampak syukur bahaya kalau tidak dididik kamu bodoh-bodoh banyak melakukan kejahatan bahkan perbuatan dosa. Makanya mau saya sampaikan nampak syukur perlu dibimbing dengan akal. Apalagi umami yang salat ada salah satu sholat nih ada di ada awal sholatnya sah tapi berdosa. Ada kita sholat tapi berdosa. Bayangkan sembahyang sah tapi kalau mendapat dosa kewajiban kubur. Sholat sah tapi kalau mendapat dosa apabila kita sholat di tanah yang dirampas, tanah pasakan. Maaf, tanah itu dulu punya si Ano, punya si B, punya si B. Kini ada si A ko. Antara kacarono dapat menimba tanah itu. Sementara orang punya ko, tidak dulu orang magiakan, tidak dulu menyatakan, tidak dulu menjualkan, menjualkan saja tanah itu yang pakai. Itu namanya tanah merampas. Haram salat di tanah. Salat di tanah itu jangan akan malah disurvei. Termasuk orang yang maaf kalau kampung ada orang mengambil ayat dari itu ayat itu untuk masjid, bawa pipa untuk masjid. Adanya mengecek dan nana itu masyarakat itu ayat lain nan pakai membayar bulan. Ada ayat tapi ayat khusus untuk masjid. Lalu denyo pengaruh orang termasuk tokoh masyarakat di kampung ayat yang untuk masjid abangunkan potong bangunkan di Islam itu cabangan ke rumah masjid. Cabangan ke rumah masjid. Ayat itu namanya masak. Maka ini airnya bermasalah. Salat kayak itu tidak terima berdosa dia salat. Air masak namanya. Maka tanah masak airnya air masak. Maka salatnya sah tapi berdosa dalam ibadah. Jadi banyak orang mengaku salat masih nanda punya awal. Udah lain di membayar masalah membayar si awal. Di awal itu masyarakat di nama dia berhak. Kalau orang itu berhak pakai itu orang itu berhak pakai itu. Kebayar masalah. Mengawal membayar, mengawal membayar itu ayat khusus untuk musajid ada apa? Bapak tahan selangkau bagai cabang ke rumah wakil. Di awal itu masyarakat di nama ayat ke rumah wakil itu. Orang lain pakai itu bawa kartu. 3 jam cari ini, 3 jam cari ini. Di mana ini ditaruh? Ini airnya basah namanya. Salat pakai air wudhunya, salatnya berdosa walaupun sah. Makanya hati-hati, jangan gampang-gampang dalam hidup ini mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Namanya masak merampas. Maka kalau mati yang janda itu mencium api. Nah, maka oleh karena itu buat kita jaga baik-baik ini dengan sumur kok. Jadi kalau ada orang waktu masuk adikku orang pantian, adikku orang tokoh masyarakat, maka berhak dan mengambil itu. Jangan. Kenapa? Kita bawa ini air ini, kita yang kita selangkan ke rumah tanpa ada undang ikulah khusus masalah tahu masalah ini khusus masalah ini. Tapi ini orang yang termasuk orang yang tokoh masyarakat yang ambil itu. Nah, ini merampas. Maka oleh karena itu hati-hati, sholat kita saja bisa sah tapi berdosa. Barang susah, sembahyang sah tapi berdosa. Dengan apa? Airnya bukan air yang maaf nih, yang dewasa. Termasuk ada ayat keran rumah orang. Keran rumah orang di samping rumah itu dibentuk keran tapi bukan umum. Tapi dia yang punya
ayah rumah yang kerana rumah itu di luar. Di awal mang ece kok para rumah ngalah bab maafnya bapi dalam ayat mungkin untuk maafnya bagi orang menggalih pakai gerobak untuk masuk suara yang dia misalnya yang rumah orang. Misalnya kalau dalam kira-kira, misalnya kalau perubahan orang itu ayatnya haram. Nah, zaman yang biasa tanya orang punya rumah orang pun nanya itu di luar, tanya orang minta ayat teh, dah boleh biasa. Apalagi bau dua dia ayat itu nak kita izin dulu. WhatsApp boleh ya. Misalnya berdosa masalah kita, salahnya tidak salah tapi berdosa. Makanya dalam fikih itu ada salah itu yang sah dia berdosa. Satunya merampas mampir yang bukan hak kita, yang walau mama tak masuk memakai sajadah orang saja mau ilaman. Jadi aku sudah balik di sajadah. Awak berjumpa yang bawa sajadah. Beko balik sama dia dipakai senyap itu bahasa badoso. Minta ini dulu sajadah walaupun sajadah tidak tahu dia. Tapi kalau sajadah saja bukan jadi. Sajadah saja boleh jadi untuk dipakai. Bahasa mau saja boleh diniatkan untuk tapi sajadah orang tergantung di lampu tergantung di ada dipakai menjawab untuk sembahyang beko dibanding sama dia. WhatsApp namanya berdosa dia salat pakai itu. Kalau dia tetap sah tapi berdosa. Maka oleh karena itu hati-hati atur di napa. Maka nafas itu berbahaya. Kalau dipaturikan ini akan menghancurkan kita. Nih yang kedua. Yang ketiga, setelah pikir, setelah memperturut keinginan nafas, nanti tiga yang menghancurkan kita adalah i'jabil mar'i li nafsi. Orang yang kagum dia kepada dirinya. Kagum dia kepada ayyara nafsahu khairan min ghairi. Dia memandang dirinya lebih baik dari orang lain. Itu namanya orang ujub. Jadi nampak kalau di ladang lawe kok nanggak lancar sembahyang madin. Itu ujub. Di ladang lawe kok nampak nanggak perhatian karena dia kuat den. Di ladang lawe kok nanggak bukti kesudahan den. Nalai kok budaya kata dua benar. Jadi sembahyang dibalikan. Maka kalau merasa diri kita lebih baik, lebih hebat, lebih murah, lebih ujub, itu maaf itu sifat bisa menghabiskan amal pahala. Makanya jangan pernah merasa diri kita lebih baik. Makanya kalau mencari orang tu carilah orang tu sedikit jatuh itu. Nampak anak kita, ikuan anak kita, ikuan lebih mulia. Betul. Inyo kita ada yang tua, ada dulu balik, ada yang banyak usul, dulu berusul, ambil anak lebih mulia aku para habib itu, para habib itu je. Kalau salah anak kita sudah diterima tangan kita. Kenapa? Ini anak ada dosanya. Model itu orang memandang. Maka awak pun mandang orang model itu. Orang pandang orang usia sesuatu orang pun dia terhapus sedikit, lebih mulia sedikit. Nampak orang nanti berawak, ibu apa, ibu lebih tua berapa, ini lebih mulia berapa. Betul. Ambon lain, ambon sembahyang, ambon puasanya puasa, lebih banyak puasa berapa. Ambon baru sekian tahun puasa, lebih mulia. Maka pandang orang itu tinggi dia jawab. Maka tidak ada subuh. Itu jadi satu. Yang kedua, cara mainan sebab apa? Yang kedua, karajo yang dianggap rendah. Karajo yang dianggap rendah, hina kata orang. Nah, ada orang menganggap karajo itu hina. Karena karajo itu ada hina, kalau yang halal ada yang hina. Semuanya baik. Cuma kadang ada orang menganggap karajo itu hina. Maka kerjakan sesuatu pekerjaan yang walaupun yang rendah. Kerjakan. Misalnya, maaf ada satu keluarga itu luar biasa. Satu keluarga kalau pulangnya ke kampung dan rantau, pulangnya ke kampung di bawah anaknya kamu tadi mengampai merahsiakan WC. Ada dan tukang rahasia. Nyoba itu untuk apa? Untuk amal lawat. Biarlah bahasa WC. Dari rantau bawa binti pulang ke kampung bahasa WC. Bahasa ini jangan anak WC ini siram rahasia. Kenapa? Ini salah satu menghilangkan rasa kesombongan. Karajo yang dianggap rendah. Maaf seorang
suami, jangan merasa awak lebih tinggi daripada bini. Maka maaf, tidak apa-apa kita sekali-sekali satu masuk pilihan pada dia. Tidak apa. Ada yang kan laki kepada juga kau berdiri-diri. Tidak apa-apa, sekali-sekali Rasulullah saja pernah menjahit satarupan. Kenapa? Karena ingin dia merasakan jangan kita merasa kita lebih daripada. Maka Rasulullah itu dalam kitab berjanji, di ujung kitab berjanji itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasadikul haya wa tawadu. Nabi Muhammad itu sangat apa malu, sangat rendah hati. Maka awak menjadi orang yang bisa hendaknya menjadi orang yang merasa diri kita tidak ada yang lebih dari itu. Kalau orang ada apa-apanya, jangan merasa diri kita lebih baik. Maka yang ketiga, sifat yang mencurahkan kita adalah ihjabil mar'i bi nafsi. Orang yang merasa kagum dia kepada dirinya. Namanya ujub. Ujub pun nanti akan naik menjadi ria, sum'ah, dan sum'ah nanti menjadi sombong. Nah, inilah yang akan menghancurkan kita. Oleh karena itu, tiga sifat ini yang kita jauhi dalam kehidupan kita, jadi pakai nasi kue nanti gogo. Pertama, kikir yang diperturutkan. Dua, hawa nafsu yang diperturutkan, yang dituruti keinginannya. Yang ketiga, tidak lain orang yang ujub, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Maka mudah-mudahan sifat nanti gogo tidak ada dalam diri kita. Kalau ada, kita buang jauh-jauh. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ini tiga yang menghancurkan. InsyaAllah kita masuk di bulan yang akan datang, tiga yang menyelamatkan. Nomor salah sumberkan, tiga yang menghancurkan. Salah sumberkan, tiga yang menyelamatkan. Salah sumberkan, tiga yang menghapuskan. Salah sumberkan, tiga yang menaikkan derajat. Ini merujuk salah sumberkan, tiga yang menghancurkan. Masih ada tiga kelompok tadi. Salah sumberkan, salah sumberkan, dan salah sumberkan. Mudah-mudahan pada umur badan kita lanjutkan di bulan yang akan datang. Kelompok yang kedua, salah sumberkan, tiga yang menyelamatkan.